Salam seni dan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunga. Saya Fadli. Jadi hari ini adalah hari kedua ROT. Bagi kalian yang belum datang ke hari pertama ROT, kalian wajib tahu apa itu ROT. ROT adalah Rupa of the Week, Yaitu salah satu event yang diadakan Saseka setiap tahunnya dari Sanggar Rupa loh. Nah, ROT ini mengadakan pemajangan dekoran dan pameran dari karya rupa Saseka dan mahasiswa Politeknik Kota Bogor serta masyarakat umum. Nah, di sini kami akan mengajak kalian untuk melihat karya-karya yang telah terkumpul. Karya yang sudah terkumpul terdiri dari karya seni lukis, fotografi, dan karya digital. Tak usah berlama-lama lagi, yuk kita lihat karya-karyanya. Nah, yang pertama kita akan melihat karya seni lukis. Karya ini berjudul The Silhouette of the Building at Night. Karya ini dibuat oleh Salsabila Putri Savana. Lukisan ini menjelaskan tentang keindahan siluet gedung pada malam hari di bawah lautan bintang. Lukisan ini menggunakan warna dasar biru yang digradasikan dan mempunyai arti kuat, menyegarkan, menenangkan, dan ramah. Kemudian, siluet gedung yang berwarna hitam berarti kekuasaan dan keanggunan serta diberi warna putih sebagai lampu yang mempunyai arti kebaikan, bersih, kemurnian, dan sebagai penerang. Karya selanjutnya berjudul Lukisan Kupu-Kupu yang dibuat oleh Yasmina Zahra. Lukisan ini memiliki arti kupu-kupu yang melambangkan perjalanan hidup yang penuh perjuangan hingga mencapai puncak keindahan hidup. Sedangkan latar langit yang berwarna biru melambangkan ketenangan dan tanggung jawab. Karya selanjutnya berjudul Banana with Flowers yang diciptakan oleh Anissa Safa Damayati. Karya ini menjelaskan tentang dreamcatcher, bulan, dan bunga adalah hal-hal yang menurut sang penciptanya menarik sekaligus menenangkan. Bulan di sini melambangkan malam, bunga matahari melambangkan harapan malam ataupun mimpi yang indah dan bahagia yang bersinar terang seperti bintang. Sedangkan bunga es berputih bagi pelukis memberi rasa ketenangan dan damai. Warna biru dan hijau pada daun melambangkan adanya perasaan aman sekaligus kesedihan yang mungkin dia rasakan saat itu. Namun secara keseluruhan, lukisan ini menggambarkan harapan si pelukis untuk memiliki hari ataupun mimpi yang indah, walaupun harus tetap melewati kesedihan. Karya berikutnya berjudul Naruto Makan Ramen yang dibuat oleh Muhammad Lukmanul Hakim. Lukisan ini bergambar Naruto, manga karya Masashi Kishimoto yang bercerita Naruto Uzumaki, seorang ninja remaja yang berisik, hyperaktif, dan ambisius, dan petualangannya dalam mewujudkan impiannya. Karya selanjutnya berjudul Naruto Shippuden. Karya ini dibuat oleh Muhammad Lukmanul Hakim. Karya ini menjelaskan tentang Naruto Shippuden yang serial kelanjutan manga Naruto dengan art pergerakan Akatsuki. Nah, jadi tadi itu beberapa karya seni lukis. Selanjutnya kita melihat hasil karya fotografi. Untuk fotografi yang pertama berjudul Indonesian Presidential Palace in Bogor yang dipotret oleh Rangga Setioko. Foto ini mendeskripsikan tentang Istana Bogor yang merupakan salah satu ikon khas kota Bogor yang sangat terkenal se-Indonesia. Dibangun pada masa penjajahan Belanda. Istana Bogor memiliki ciri khas antara lain kaca seribu, patung-patung yang ada di lingkungan istana, Rusa Bogor, dan masih banyak lagi yang tentunya pasti akan rindu ketika kita meninggalkan kota Bogor. Karya ini berjudul Senja di Bulan Desember yang dibuat oleh Randy Febriansyah. Karya ini menjelaskan tentang senja muncul dengan bangganya di bulan Desember.
berdampingan dengan awan kelabu menghiasi langit sore beralas ribuan pepohonan dan khas dipandang. Karya selanjutnya berjudul Senja di Tengah Sawah yang dipotret oleh Rangga Setioko. Sang pemilik karya menjelaskan tentang rasa perjalanan pulang, langit biru menuju abu-abu. Sang pencipta baik sekali, mengingatkan manusia dengan berbagai cara, diam, perhatikan, dan dengar. Mungkin ada pesan penting yang mau disampaikan. Jenuh datang lagi, lelah pun tak terpikirkan. Mau mengeluh juga malu, sedih rasanya saat malam datang. Alam bawah sadar bercerita dalam mimpi. Mereka terasa lebih lelah dari tubuh yang tidak merasakan dari mana hidup ini bermula. Dalam hidup, sering menghabiskan memandang rumput, mencari jantung yang belum kutemukan sejak lahir. Tuhan pembuat peta yang baik, sampai tak tampak di mana kutub Jawa. Sementara aku berlomba dengan uban memburu jantung yang jatuh di reruntuhan. Karya selanjutnya berjudul Senja Bulan November yang dibuat oleh Randy Febriansyah. Karya ini menjelaskan senja dalam kelabu bulan November, kelabu yang luas bersama jingga yang malu untuk muncul. Pepohonan berjejer menemani senja untuk menambah keindahannya. Karya selanjutnya berjudul Simbiosis Lebah dan Bunga Segar yang dipotret oleh Asti Anissa Rahma. Foto ini mendeskripsikan tentang makanan serangga satu ini berada pada bunga-bunga yang segar yang berada di sekitarnya. Bunga juga akan merasa untung karena perkembangbiakannya dibantu oleh lebah tersebut. Inilah momen di mana sang lebah mencari makan dari bunga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dekorasi dari Saseka. Yang pertama ada burung hantu. Burung hantu merupakan kelompok burung anggota ordo Strigiformes. Burung ini termasuk golongan burung buas karnivora, pemakan daging, dan merupakan hewan malam nokturnal. Seluruhnya terdapat sekitar 222 spesies yang telah diketahui yang menyebar di seluruh dunia kecuali Antartika, sebagian besar Greenland, dan beberapa pulau terpencil. Hewan ini dianggap simbol kebijaksanaan, tetapi di beberapa tempat di Indonesia dianggap pembawa pratanda buruk, maka namanya burung hantu. Walau begitu, tidak di semua tempat di Nusantara burung ini disebut sebagai burung hantu. Di Jawa misalnya, nama burung ini adalah dares atau manuk dares, yang tidak ada konotasinya dengan maut atau hantu. Di Sulawesi Utara, burung hantu dikenal dengan nama manguni. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi angsa. Angsa adalah anggota terbesar dari famili Anatidae dan merupakan salah satu burung air terbesar yang dapat terbang. Angsa adalah hewan yang hanya memiliki satu pasangan dalam seumur hidup atau monogami. Ikatan ini dapat berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan seumur hidup. Hewan ini menjadi simbol kesetiaan dan cinta abadi. Di sini saya akan menjelaskan karya-karya digital yang telah terkumpul. Karya yang pertama berjudul Menara Kaligrafi. Karya ini diciptakan oleh Imam Abdur Rasyid. Karya ini menggambarkan menara kaligrafi setinggi langit, memiliki filosofi yaitu awan mendung melambangkan tentang sedatar-datarnya hidup seseorang. Pasti dia pernah mengalami tantangan. Sedangkan menara kaligrafi melambangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat maha tinggi yang nyata dan esa. Maka digabungkan menjadi satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberi ujian dan cobaan kepada seseorang di luar batas kemampuan seseorang itu. Karya selanjutnya berjudul Bentuk yang sering dijumpai juga geometri, yang dibuat oleh Farah Septa Deandra Sanubari. Karya ini menjelaskan bahwa dalam hal apapun pasti tidak jauh dari bentuk geometri, dari suatu susunan maupun rancangan gambar suatu benda sekalipun. Karya selanjutnya berjudul Di Sekitar Kita Juga Geometri, yang diciptakan oleh Farah Septa Deandra Sanubari.
Karya ini menceritakan tentang di sekeliling kita tanpa disadari juga memiliki benda berbentuk geometri dari segi rancangan dan benda nyata sekalipun. Karya berikutnya berjudul Senja Sendiri yang diciptakan oleh Najla Kolya Andani Saragih. Pencipta karya ini lebih menonjolkan gradasi warna melalui media digital dan juga keharmonisan karya ini. Nah, karya ini berjudul Vector Art yang diciptakan oleh Resti Aprilianti. Karya ini dibuat menggunakan Corel Draw. Karya selanjutnya diciptakan oleh Eki Permana Putra. Nah, karya selanjutnya berjudul Terong yang diciptakan oleh Najla Kaila Andani Saragih. Karya ini si pencipta lebih menonjolkan gradasi warna melalui media digital dan juga keharmonisan karya. Karya selanjutnya berjudul Cantik yang diciptakan oleh Naurah Atta Hanania. Karya ini diambil menggunakan iPhone X menangkap seorang anak ketika ia diminta untuk melakukan pose yang cantik. Anak yang masih suci dan polos tanpa memikirkan dunia dan pandangan orang lain, merasa cantik karena memang begitulah adanya, cantik dan indah. Karya selanjutnya berjudul Hanan yang diciptakan oleh Naura Atta Hanania. Karya ini digambar menggunakan aplikasi Virial Paka dan tablet Huion H420. Gambar ini menunjukkan sosok Hanan yang terlihat kuat, indah, dan tak sempurna. Gambar yang dibuat dengan tujuan memfokuskan pada keindahan Hanan dan bukan ketidaksempurnaannya. Ini adalah karya pertama yang diciptakan oleh Muhammad Iksan. Berikutnya adalah karya kedua yang diciptakan oleh Muhammad Iksan. Dan ini adalah karya terakhir yang diciptakan oleh Muhammad Iksan. Nah, karya yang terakhir adalah karya kerajinan tangan. Karya ini berjudul Jam Meja Minimalis yang dibuat oleh Muhammad Fadlan Al-Fatah. Karya ini menjelaskan tentang jam meja minimalis merupakan jam yang dapat diletakkan di meja yang dihiasi oleh lampu dan dapat membuat jam ini terlihat ketika malam dan bentuknya yang minimalis dan elegan. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Sekian yang dapat saya dan rekan saya sampaikan di acara ROT hari kedua mengenai pemajangan karya.
Jangan lupa untuk menghadiri acara puncak ROT pada hari ketiga yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2021 jam 19.45. Di situ kita akan menjelaskan lagi tentang pemajangan karya, ada juga stand penjualan karya, dan malam puncak ROT pastinya. Jangan lupa untuk hadir. Sekian dari kami. Salam seni dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. trust. Yeah, no, I don't